Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sikumbang Jaya Farm. Apa kabar para peternak Nusantara? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan bahas beternak dengan pola kemitraan. Bagi yang belum paham, beternak dengan pola kemitraan ini kita hanya wajib menyediakan kandang dan tenaga kerja. Masalah sapronak atau sarana produksi ternak mereka yang sediakan. Jangan terlalu panjang bahas ini ya, karena saya yakin Anda sudah paham. Sistem beternak yang pola kemitraan ini sangat menggiurkan bagi para pemula yang ingin memulai beternak. Dikarenakan satu, jaminan harga. Yang kedua, jaminan pasar. Yang ketiga, jaminan ketersediaan bibit. Yang keempat, jaminan ketersediaan pakan. Jadi sudah sangat menjamin untuk menjalankan sebuah peternakan. Ya, enak memang, enak. Semuanya dijamin pasti ada. Tinggal kita atur aja bagaimana cara memainkannya. Tapi apakah benar seenak itu? Di beberapa kemitraan ayam broiler ada yang lancar-lancar saja, Pak. Ada yang mandek, namanya usaha ya kan. Kalau yang bagi lancar-lancar aja, ya dia bisa mendapatkan untung yang besar. Tapi ada beberapa PT-PT yang kadang mandek. Saya kasih tahu. Yang pertama, dari kualitas bibit. Nggak selamanya Anda dapat bibit bagus dari PT Anda. Ada kalanya Anda dapat bibit yang kurang bagus. Ya, itu kekurangannya. Dan yang kedua, nggak selamanya juga Anda mendapatkan pakan yang bagus. Ada kalanya Anda dapat pakan transferan dari kandang lain yang udah nginap lama mungkin pakannya. Dengan resiko mungkin pakannya berjamur. Nah, kalau pertanyaannya begini. Kalau udah tahu gitu ngapain kamu itu mau gabung kemitraan? Ya, jaminan pasar. Orang kita ini, Pak, apalagi peternak, sanggup pelihara jutaan ekor loh. Tapi kebanyakan keok di pasar. Kalah di pasar. Nggak sanggup jualan. Sanggupnya cuma melihara. Nah, maka jadilah kita seperti buruh di kandang sendiri. Apakah kalau rugi itu di kemitraan itu kita bagi dua kerugiannya? Enggak. Ada beberapa PT, seperti PT yang di tempat saya ini ada satu PT-nya, saya nggak sebutkan namanya. Kalau misalnya peternak rugi, dia tanggung semua kerugiannya. Ya, dia tanggung semua kerugiannya. Tapi ada batas. Kalau nggak salah 3 kali. Jangan sampai lebih dari 3 kali kamu akan dikeluarkan dari PT itu. Yang sakit itu, Pak, kita udah sediakan tenaga kerja. Operasional kita, kandang kita. Rugi, kita yang tanggung. Padahal sebenarnya kita ini kan berbisnis, bekerja sama. Jadi ibaratnya kemitraan ini, PT ini seperti seolah-olah, bukan seolah-olah lagi, memang kayak gitu ya. Memang kayak gitunya kayak apa? Kalau untung bagi dua, kalau rugi lu tanggung sendiri. Seperti itu, Pak. Kebanyakan seperti itu. Tapi ada juga PT yang mau nanggung kerugian. Tapi kebanyakan seperti yang saya sebutkan. Emangnya peternak itu kalau ngutang pasti bayar? Belum tentu juga. Ada peternak yang berhutang ratusan juta karena gagal panen. Karena udah gak sanggup lagi nih bayar hutang. Dia berhenti dari kemitraan dan menghilang. Menghilang. Dan kebanyakan hutangnya itu dingin gitu loh. Gak diungkit-ungkit lagi. Ini buruknya, sisi gelapnya sisi pola kemitraan ini. Ya. Ini sisi gelapnya nih Pak, saya kasih tahu. Masalah rugi tadi, sebenarnya kalau dipikir
terjadi misalnya itu dipengaruhi juga oleh pasar. Ya, misalnya begini, kandang Anda itu ayamnya sehat, bagus-bagus, bobotnya masuk, tetapi waktu pada masa panen terjadilah harga anjlok dan ayam orang ogah beli ayam. Yang terjadi apa? Panen Anda ditahan. Sudah kejadian beberapa bulan lalu, hampir setahun ini. Kalau panen itu diundur dikarenakan ayam ini banjir di pasaran. Karena ayam telat panen, bodinya semakin besar, kandang semakin padat, terjadilah kematian di kandang. Dan itu yang nanggung kerugiannya peternak, bukan kemitraan, Pak. Karena mati di kandang. Tapi kalau kita runtut secara jelas tugas-tugasnya, ya, peternak tugasnya apa? Melihara hewan ternak. Kemitraan tugasnya apa? Ngasih sarana produksi ternak sama menjamin penjualan dengan harga yang dikontrak. Nah, kalau dia nggak sanggup jualan, berarti dia nggak sanggup kerja. Kok Anda gitu loh yang nanggung ruginya? Karena kesalahan dia, Anda yang nanggung rugi ayam mati di kandang. Nah itu, jadi Anda kalau mau cari kemitraan nih Pak ya, saya kasih tahu. Cari kemitraan yang selalu memberi solusi kepada Anda. Kalau misalnya bibit ayam Anda itu jelek, kita nggak bisa loh jamin bibit ayam itu sebagus-bagusnya PT bibitnya selalu bagus. Tapi nggak jelek-jelek amat juga, nggak terlalu jelek juga kalau misalnya lagi anjlok. Dan mereka memberikan solusi, oh ini kayak gini gitu loh. Nah, ya, jangan asal cari PT yang sekedar lepas tangan. Anda sudah saya ajarkan cara cari PT itu gimana, ya. Karena kalau sekali Anda rugi, itu bukan puluhan juta, ratusan juta. Oh gampang bang, nanti kabur aja dari utang itu bang. PT itu Pak, itu kadang misalnya PT bersama itu temenan sama PT sendiri misalnya. PT A, PT B temenan. Mereka tuh sharing, peternak-peternak yang nakal itu. Iya kalau dia mau terima kandang Anda, tapi kalau dia sharing, kandang sih itu tuh bawa utang tuh dari saya itu sekian, jangan diterima. Kandang udah Anda bangun, gak ada yang terima pula. Kebetulan pula di daerah Anda PT-nya hanya itu aja. Nah, gimana nggak pusing jadinya? Kalau zaman dulu beternak masih enak, zaman Pak Harto ya, zaman Pak Harto masih enak. Yang boleh melakukan pembesaran itu ya rakyat Pak. PT itu bolehnya buat pakan sama pembibitan. Jadi kita nggak ada cerita banjir ayam itu. Sekarang ini PT udah punya semua kandangnya, populasinya 1 juta ekor. Karena itulah kalau ada lagi pertanyaan, kok gabung sama PT? Ya kita nggak punya lagi slot, ruangan kosong untuk pasar. Pasar kita ini kayak udah dikuasain gitu loh. Siapa yang punya barang banyak, dia yang bisa kendalikan pasar. Mau nggak mau ngikut. Nggak ngikut kepijek gitu. Nah, jadi pintar-pintarlah Anda bertahan di dunia peternakan yang sudah semakin sadis ini. Ya, jangan manja. Jadilah peternak hebat dan jadilah peternak cerdas. Sekian dulu dari saya dari channel Sikumbang Jaya Farm. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Tidak ada niat saya untuk menjelekkan pihak manapun. Saya hanya share apa yang saya ketahui, apa yang saya pikirkan demi kemajuan ternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.